Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu melihat dalam Mazmur 133 ayat yang pertama. Ada ungkapan menarik dalam Mazmur ini. Mazmur 133 ayat yang pertama dikatakan nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa ayat ini menulis tentang nyanyian Siara Daud. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa nyanyian siara ini adalah nyanyian yang dipakai ketika bersiara, ketika datang di kubur. Bukan, ya. Ini adalah sebuah istilah yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang berkata Sir Hama Alot atau Sir Hama Elot. Sir Hama Elot itu adalah sebuah lagu yang dipakai untuk menuju ke atas atau going up song atau alia song. Jadi konsep alia itu adalah konsep bahwa orang-orang Israel dari kolong langit manapun akan dikembalikan Tuhan ke tanah Israel. Orang-orang Israel dari diaspora manapun, jadi mereka yang terserak-serak tersebar di seluruh dunia, sesuai dengan janji Tuhan, mereka akan dikembalikan kepada tanah perjanjian atau tanah Israel. Nah, lagu ini atau Mazmur 133 ini yang berkata nyanyian siara, sebenarnya kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, a song of ascent atau a song of decrease. Jadi lagu yang digunakan ketika orang Israel pergi untuk mendaki ke Yerusalem. Yerusalem itu adalah tempat yang berada di sebuah ketinggian. Begitu ya. Yaitu jarak atau ketinggian Yerusalem itu adalah 750 meter dari permukaan air laut. Nah, saudara, bahwa dulu orang Israel banyak tersebar tinggal di sekitar Babilonia atau di sekitar dataran rendah daripada Mesir. Jadi ketika mereka melihat Yerusalem, mereka melihat Yerusalem itu sebagai tempat yang tinggi. Karena itu Mazmur 133 ayat 1 ini menyatakan tentang lagu saat mereka naik ke tempat tinggi. Mereka merindukan bahwa mereka berada di tempat yang tinggi itu, tempat yang mereka selalu percaya tempat kemuliaan, di mana Shekinah glory itu berada. Shekinah glory itu melambangkan kehadiran Tuhan. Kita tahu bersama dalam Ulangan 16 ayat 16, Tuhan sendiri memerintahkan kepada orang Israel untuk pergi ke Yerusalem 3 kali dalam setahun. Jadi orang dimanapun mereka harus pergi ke Yerusalem. Mereka harus mendaki ke Yerusalem. Mereka harus naik ke tempat tinggi. Going up. Jadi ini sebenarnya satu istilah yang menjadi metafora tapi juga cocok untuk diaplikasikan bahwa setiap kali orang mencari Tuhan, mereka pergi mendaki ke tempat yang tinggi. Kalau engkau mau mencari Tuhan, engkau harus mengharapkan bahwa engkau mencari Dia
dengan segala kemampuan yang ada dalam dirimu. Kalau engkau diam saja, engkau tidak melakukan apa-apa, engkau tidak mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu artinya meluangkan waktu, meluangkan tenaga, meluangkan segala yang engkau miliki untuk pergi ke tempat yang tinggi. Tuhan ada di tempat yang tinggi. Metaforanya seperti itu. Jadi makanya ketika Daud katakan nyanyian Siara Daud ini artinya sebuah lagu sukacita di mana orang Israel akan nyanyikan ini terus-menerus ketika mereka dipanggil Tuhan untuk pergi ke Yerusalem. Setahun 3 kali mereka merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi yang pertama, lalu mereka merayakan hari ke-50 yaitu hari Pentakosta, lalu mereka merayakan hari yang disebut dengan perayaan roti yaitu Sukot, begitu ya, atau tuayan terakhir. Nah, saudara, ini 3 perayaan utama yang selalu dikenang atau menjadi hukum yang tetap dalam kehidupan orang Israel. Saudara, mencari Tuhan itu adalah pergi ke tempat yang tinggi, berusaha, memberikan waktu, meluangkan waktu. Kalau mencari Tuhan itu namanya belajar untuk mencari Tuhan. Engkau membuka otakmu seluas-luasnya. Orang yang tidak mau membuka otak itu tidak mau mencari Tuhan. Otakmu dibuka, belajar firman Tuhan supaya firman Tuhan mengubah hidupmu. Hatimu tidak cukup diberikan kepada Tuhan. Karena hati itu bersifat perasaan. Engkau merasa sesuatu, pikiranmu mengatakan sesuai dengan perasaanmu. Ketika engkau mengikut Tuhan, pikiran dan perasaanmu harus inline dengan firman Tuhan. Ajaran yang sehat. Orang yang senang dengan Tuhan, mencintai Tuhan, dia mencintai ajaran yang sehat. Orang yang tidak senang dengan Tuhan, dia menghina ajaran sehat. Tidak suka dengan ajaran sehat. Berkumpul dengan orang-orang yang menghina ajaran sehat. Makanya orang yang tidak mengerti ajaran sehat, mereka suka kumpul dengan orang-orang yang suka menggosip dan sebagainya. Yaitu karena tidak ngerti ajaran sehat. Orang ngomong ajaran-ajaran yang tidak sehat, amin, amin, blessing. Ini kata-kata yang konyol karena tidak ngerti ajaran sehat. Ajaran sehat itu harus dimengerti dengan otakmu, diajarkan oleh pengajar-pengajar yang sehat. Saya selalu mendorong setiap hamba Tuhan yang ingin menyampaikan firman Tuhan, yang ingin melayani, mereka harus duduk belajar. Mereka harus memberikan hidup mereka, meluangkan waktu mereka, memberikan segenap tenaga, bukan sisa-sisa engkau berikan untuk Tuhan. Engkau pikir sudah bisa khotbah, belajar ajaran sehat sedikit, lalu cuap-cuap ngomong sana-sini. Begitu, lalu menghajar ajaran sehat. Ini orang bodoh namanya. Kenapa? Karena tidak tunduk, tidak mau tunduk di bawah pengajaran-ajaran yang sehat. Namamu bisa saja Gereja Bible Independent Church, tapi ajaranmu kalau tidak sound doktrin, engkau bukan gereja sound doktrin. Jadi berhentilah untuk bicara tentang sound doktrin kalau engkau menghina sound doktrin. Begitu, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita perlu memberikan seluruh kehidupan kita untuk mencari Tuhan. Matius 22 ayat 37 Yesus katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap apa yang engkau miliki. Jadi kasihi Tuhan dengan hati, dengan jiwa, dengan otakmu. Tuhan mau kita berusaha naik ke tempat tinggi. Sir Hama Elot itu namanya. Lagu untuk naik ke tempat tinggi. Lagunya berbunyi seperti apa? Lagunya berbunyi seperti ini. Hinematov umanain Sefer akib gam yakat. Hinematov umanain Sefer akib gam yakat. Hinematov Sefer akib gam yakat. Hinematov Sefer akib gam yakat. Saudara, ketika kita pergi ke tempat tinggi, maka kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan. Kita diam bersama dengan rukun. Diam dengan siapa? Dengan orang-orang yang mencintai sound doktrin.
orang-orang yang mencintai ajaran yang sehat. Kalau engkau bergaul dengan orang-orang yang mulutnya tidak mengeluarkan ajaran sehat, hanya bilang saya ini percaya ajaran sehat, tapi tidak mau belajar ajaran sehat, ya ini sama artinya kosong gitu, tong kosong berbunyi nyaring. Jadi ajaran yang sehat harus dipatuhi, didengarkan. Maka dikatakan alangkah indahnya dan baiknya apabila engkau diam dengan rukun, berdiam dengan saudara-saudara yang mencintai ajaran yang sehat, mencari ajaran yang sehat, pergi ke atas, memberikan waktu, meluangkan segenap kekuatan kita, memberikan segenap tenaga kita, bahwa mencari Tuhan itu bukan sebuah pekerjaan yang asal-asalan, bukan sebuah pekerjaan yang kalau ada waktu, bukan memberikan sisa-sisa waktu kepada Tuhan, tapi memberikan sepenuh waktu untuk Tuhan. Duduk belajar, belajar dan belajar. Mengapa? Karena ajaran itu akan mengubah pola pikirmu, mengubah hatimu. Jangan katakan kau berikan hati kepada Tuhan, tapi engkau tidak mau mengisi otakmu. Otakmu kosong, maka hatimu akan memberikan perasaan-perasaan yang menipu kepada hidupmu. Firman Tuhan bukan menyangkut perasaan, bukan menyangkut suka atau tidak suka. Akhirnya saudara, kita akan melakukan aliyah. Kita akan naik ke gunung Tuhan, mencari Tuhan, memberikan segenap keberadaan kita untuk Tuhan. Matius 22 ayat 37, sekali lagi saya mau katakan. Yesus katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Apakah kita merindukan bahwa kita memberikan segala sesuatu untuk Tuhan? Time will tell you. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.